Halo, kembali kita berjumpa pada awal tahun ajaran baru ini 2021-2022. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1. Bab pertama yang diawali dengan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, di mana yang menjadi tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar di sini adalah yang pertama. Kompetensi dasar adalah memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjelaskan konsep gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja bagian A, yaitu konsep gerak. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga, gambar yang keempat. Nah, setelah memperhatikan gambar ini, yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan mereka ini bergerak? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak mereka? Oke. Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar bagian A dan gambar bagian B. Pada gambar A, anak diam di tempat sambil mengangkat salah satu tangannya. Sedangkan pada gambar B, keluarga berjalan terus ke arah ke depan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, gambar yang manakah dikatakan bergerak? Oke. Manusia atau benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Ya. Nah, maksud dari titik acuan di sini adalah titik awal benda tersebut berada atau titik tempat pengamat itu berada. Benda bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Bisa lurus, bisa lintasan melingkar, bisa parabola, dan tidak beraturan. Jadi, dari kedua gambar ini, yang dikatakan bergerak adalah pada bagian B. A, tidak ada perubahan posisinya, dia hanya menggerakkan tangannya. Jadi, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, jika kita mengamati gerak suatu benda, ada yang disebut dengan gerak semu. Apa yang dimaksud dengan gerak semu? Gerak semu ini merupakan gerak benda yang terlihat seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya benda tersebut diam. Nah, contohnya ini matahari terbit dan terbenam, yang seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal mataharinya diam. Itu disebabkan karena rotasi bumi, maka matahari seolah-olah bergerak terbit dan terbenam. Nah, ini contoh gerak semu dari matahari pada saat terbenam. Gerak lurus itu merupakan gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Ada
gerak melingkar, yaitu gerakan yang lintasannya melingkar. Contohnya gerakan jarum jam. Ada gerak parabola, yaitu gerakan benda yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh. Contohnya ini tendangan bola. Yang selanjutnya adalah pada bagian ini akan dipelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Jadi bukan pada saat melingkar tadi atau parabola. Nah, ini gambar ini atau animasi ini merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Jadi kalau dia berbentuk garis lurus, maka dia pasti melibatkan yang namanya besaran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, bagaimana hubungan ketiga besaran ini? Oke, yang pertama kita bahas mengenai gerak lurus. Perhatikan gambar ini. Oke, ini letak atau posisi rumah, sedangkan ini posisi sekolah. Nah, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang dilakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Nah, untuk memahami jarak dan perpindahan ini, kita bahas di slide selanjutnya. Gambar tadi seperti ini, di mana dari rumah sampai ke persimpangan ini 1 km dan persimpangan ini ke sekolah 1 km. Ini dapat digambarkan seperti ini. Rumah posisinya A, persimpangan ini B, dan sekolah di C. Nah, A ke B tadi 1 km, sedangkan B ke C 1 km. Jadi jarak di sini adalah dari A ke B, baru dari B ke C. Jadi jaraknya 1 km ditambah 1 km sama dengan 2 km. Itu jarak dari rumah ke sekolah. Nah, tadi pertanyaannya di atas tadi dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Maka tinggal kalikan 2 ini, maka dia 4 km. Jadi dapat disimpulkan jarak itu adalah merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Jadi jarak di sini merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang tidak ditentukan oleh arah, hanya ditentukan oleh nilainya saja. Nah, yang mana dikatakan di sini perpindahan? Nah, perpindahan di sini hanya memperhatikan dari titik awalnya sampai di titik akhirnya. Jadi dia dipengaruhi oleh arah. Jadi perpindahan adalah dari A ke C. Ini ya, dari A ke C awalnya dan C di akhirnya di sekolah. Jadi perpindahan di sini perubahan kedudukan suatu benda atau perpindahan jarak lurus resultan. Resultan ini jumlah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, perpindahan di sini termasuk besaran vektor ya, yaitu besaran yang ditentukan oleh arahnya. Nah, jadi perpindahan di sini dilakukan pada gambar ini adalah 0 km. Karena dia dari A tadi ke B ke C, baru dari C ke B, dari B ke A. Jadi dari titik awal kembali ke titik awal. Jadi tidak ada perubahan posisi di sini. Jadi artinya 0 km. Oke, yang selanjutnya, sekarang coba bayangkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melalui kelajuan yang tetap? Bagaimana kamu bisa mengukur kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana gerak atlet di atas sesuai dengan gambarnya?
Nah, pada gambar di samping seorang atlet menempuh jarak 30 meter ya dalam waktu 6 sekon. Artinya apa? Artinya setiap 1 sekon atau 1 detik atlet mampu menempuh jarak 5 meter. Jadi kemampuan atlet untuk menempuh jarak S tertentu setiap sekonnya atau setiap detiknya T disebut dengan kelajuan yang dapat dituliskan secara matematis dengan rumus V sama dengan S dibagi dengan T. Oke, jika ditanya persamaan yang lain, S sama dengan V dikali T, sedangkan T sama dengan S dibagi dengan V. Oke, keterangan masing-masingnya, di mana V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon atau disingkat dengan M per S, sedangkan S itu adalah jarak, satuannya meter atau M, sedangkan T itu waktu, satuannya sekon. Nah, bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer pada kendaraan bermotor bukan untuk mengukur kecepatan gerak, tetapi ini untuk mengukur kelajuan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengukur kecepatan kendaraan bermotor? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar GPS yang terdapat pada mobil tertentu, berfungsi untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Nah, pada GPS mobil di samping ini, mobil melaju dengan kelajuan tetap, yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam jika dikonversi ya dari meter per sekon ke kilometer per jam. Apa artinya ini? Artinya, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S. Dengan delta ini artinya perubahan atau selisih gerak. Gerak benda tiap satuan waktu atau T. Jadi ini dapat dituliskan secara matematis persamaannya atau rumusnya V garis sama dengan delta S dibagi T. Garis ini menyatakan kecepatan merupakan besaran vektor. Jika ditanya besaran yang lain, misalnya delta S ya, delta S itu V garis dikali T. Dan jika ditanya misalnya T sama dengan delta S dibagi V garis. Jadi keterangannya V garis itu kecepatan, sedangkan delta S perpindahan benda, dan T itu adalah waktu. Oke? Untuk lebih memahami ini, kita lihat contoh soal berikut ini. Budi berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu dia berbalik arah ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Nah, hitunglah yang pertama jarak yang ditempuh si Budi, perpindahan Budi, kelajuan, dan kecepatan yang dilakukan Budi. Nah, untuk lebih memahami soal ini, kita gambarkan sketsa si Budi. Gerakannya ya, misalnya ini titik A, titik awalnya berjalan ke arah timur ke B ya, timur sejauh 20 meter, jaraknya tadi 25 sekon. Lalu dari B dia berbalik arah tadi katanya ke timur, misalkan di sini C ya, dia jauhnya jaraknya 10 meter
dengan waktu 15 sekon. Oke? Nah, dari sketsa ini kita buat diketahui AB 20 meter, BC 10 meter, T1 25, T2 15 sekon. Nah, yang ditanya tadi ini jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan si Budi. Jadi kita selesaikan yang pertama, yaitu jarak yang ditempuh Budi, yaitu lintasan yang sesungguhnya, ya, yaitu dari A ke B ditambah dari B ke C, yaitu 20 meter ditambah 10 meter, 30 meter. Sedangkan perpindahannya tadi dari A dan ke C ini, ya, titik awalnya A dan akhirnya di C, maka AB dikurang BC, ya, 10 meter. Yang selanjutnya kelajuan. Kelajuan ini tadi jarak dibagi waktu, ya. J ini kelaju, ini J, sedangkan jarak J, ya. Maka S dibagi T. Jaraknya tadi lintasan totalnya 20 tambah 10, 30 meter. Ini waktunya juga dijumlah 40, yaitu 0,75 meter per sekon. Sedangkan kecepatan si Budi yaitu perpindahan, ya. Kecepatan perpindahan P pindah delta S, ya. Maka berarti 20 dikurang 10. Waktunya dijumlahkan, yaitu 10 dibagi 40, yaitu 0,25 meter per sekon. Inilah penyelesaian dari contoh soal ini. Nah, saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Apalagi dia sudah mendekat pada lampu lalu lintas. Nah, ketika suatu benda mengalami perubahan dalam kecepatannya, maka itulah yang disebut dengan percepatan. Di mana percepatan ini ada dua, yaitu percepatan dipercepat. Artinya apa? Arah percepatannya searah dengan kecepatan. Ini bernilai positif. Sebaliknya, yang kedua percepatan diperlambat. Arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatannya, bernilai negatif. Ini biasanya ketika sudah mendekati pada lampu merah, ya. Nah, secara matematis percepatan ini dapat dituliskan dengan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T, atau A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Ini sering ada di buku yang lain atau sumber yang lain, VT dikurang V0, ya. Nah, dengan A tadi percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, V2 atau VT kecepatan akhir, V1 atau V0 kecepatan awal meter per sekon, satuannya. Delta T perubahan waktu, di mana T2 waktu akhir, T1 waktu awal, ya. Ini T1. Oke? Sampai di sinilah pembahasan kita untuk video kali ini. Untuk contoh soal mengenai percepatan ini nanti akan dibuat di video selanjutnya. Semoga apa yang dijelaskan dalam materi berikut ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.